Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official. Dalam channel ini atau video kali ini kita akan mereaction video TikTok lagi. Namun hal yang lumayan agak saya sorot untuk kita reaction kali ini adalah tentang apa yang terjadi dan dialami oleh pendeta Risuli Lubis. Kalian pasti tahu siapa pendeta ini. Dia adalah seorang pendeta yang suka mendoakan orang melakukan atau menjadi sarana Tuhan untuk mengadakan mujizat, sehingga banyak orang yang disembuhkan, mereka yang lumpuh disembuhkan, dan mereka bisa berjalan lagi, dan ada banyak lagi. Dan beliau ini biasanya melakukan ibadah di lapangan terbuka atau di tempat-tempat tertentu yang memang dia membagi-bagi sembako dan juga melakukan ibadah di sana. Tetapi pada video yang akan kita reaction ini, nanti kita tonton saja di mana ketika ada orang-orang tertentu yang dianggap radikal, yang mereka mau membubarin gitu loh. Bayangkan, ibadah yang dalam gedung aja dibubarin, sekarang udah di luar gedung, udah nggak ada dalam gedung, ini dibubarin juga gitu. Oke, mari kita tonton video-video ini, dan tentu ada video lain juga nanti yang akan kita reaction, maka tonton sampai selesai. Lurah baru di sini. Kamu jangan ikut campur urusan saya. Kamu saya anggap radikal, Radikal. ganggu orang ibadah. Udah, kami mau ibadah ya. Ini bukan punya nenek moyang. Silakan. Kita di sini mau diganggu nggak boleh. Dia mau taruh bambu, kita buang bambunya. Sama-sama berhak. Jangan takut. Apalagi dengan nanya orang itu. Udah menghadapi kelompok-kelompok radikal yang jumlahnya cukup banyak. Gak ada masalah. Dari dulu kan juga ada di sini kok, nggak ada yang ganggu-ganggu. Kalian Apa kamu marah sama kami? dipakai? Iya. Ini bukan aku. Nah, tadi Kita di sini diomelin. Ganggunya gimana ya? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Sana mama, semua sama mama. Video pertama yang sudah kita saksikan ini dari Pak Pendeta Risuli Lubis ya. Kalian sudah lihat tadi yang pertama, beliau ngobrol dengan orang abang-abang yang pakai jaket merah ini. Kemudian istrinya menegaskan, ini sudah lama kami juga di sini, kenapa kalian baru datang gitu? Kenapa kalian baru datang untuk protes? Nah, pertanyaan saya seperti gini, kalau gedung ibadah aja loh, itu dilarang karena contohnya kan nggak ada IMB-nya, disuruh untuk bubarin. Gak ada izinnya, disuruh untuk bubarin. Sekarang tanah lapang, gak ada yang, maksud itu kan tanahnya oke lah, ada yang punya, tapi kan bukan mendirikan gedung ibadah. Kenapa harus orang dilarang beribadah? Ada apa lagi? Nah, makanya kesimpulan saya adalah dalam hal ini berarti memang masih banyak orang-orang yang intoleran, khususnya dari agama tertentu yang memang kita sudah tahu lah. Walaupun sebenarnya ini bukan ajaran agama mereka, tapi ya nggak tahulah seperti apa. Tapi saya juga agak kurang yakin ya kalau nggak diajarin gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya ini suatu hal yang menjadi perhatian kita. Kenapa di Indonesia masih terus seperti begini? Saya cuplikan ya, sambil saya ngomong saya cuplikan juga pelayanan yang dilakukan oleh beliau nanti di sebelah kiri atau sebelah kanan ini. Jadi kalian bisa lihat sendirilah. Mereka di luar gedung, nggak di dalam gedung. Ya berarti sama aja dong. Walaupun di luar apa di dalam gedung, tetap dibubarin. Harus ada izinnya lah, harus ada IMB-nya, jangan-jangan padahal nggak ada gedungnya. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Betapa minoritas di Indonesia ini betul-betul bagi saya mengalami diskriminasi gitu loh, yang memang tidak baik dari kaum minoritas. Itu dari kaum minoritas. Walaupun sekali lagi saya tahu tidak semua kaum mayoritas ini bertindak sedemikian, tapi banyak sekali oknumnya itu banyak banget. Dan ingat, hati-hati, nanti merusak nama agama loh, karena kan kita sudah tahu ya mereka dari agama apa. Akhirnya kan kita semua nanti berpikir, oh berarti dari agama ini. Makanya teman-teman dari agama yang memang tahu ya yang saya maksud, ya sadarlah supaya jangan merusak nama agamamu teman-teman. Jadi sadar, jangan sampai hanya suka merusak ketentraman orang lain untuk beribadah atau menghalang-halangi orang lain untuk beribadah kepada Tuhan yang dia percaya. Oke, mari kita next. Tuhan, kasihanilah kami, sembuhkan kami, dan selamatkan. Ya teman-teman, video anak ini luar biasa ya. Dia menggenggam tadi patung Bunda Maria, dan itu dia menyampaikan pergumulannya. Dia bilang ya Tuhan Yesus menolonglah, istilahnya gitulah. Ya, kita doakan mereka supaya mereka bisa cepat dievakuasi, supaya mereka dapat penanganan yang jelas, dan juga pemerintah harus benar-benar
bisa memberi perhatian khusus dalam hal ini. Jangan fokus dulu ke Palestina lah. Di dalam negeri kita ini banyak mengalami duka, di dalam negara kita ini mengalami banyak masalah. Jadi mohon untuk tidak abaikan dulu yang di luar-luar sana dulu. Jadi mari kita tonton video berikut ini, ada dari satu bapak yang meminta pendapat Prabowo atau sebagai pemimpin kita lah. Mari kita dengarkan ya. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, apakah Bapak dalam 1 minggu ini tidak mendengar berita bahwa telah terjadi bencana alam di 3 provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dan yang terparah adalah di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Akibat banjir bandang, tanah longsor, yang diperparah lagi karena penebangan hutan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah seharusnya ditutup, seperti PT Toba Pap Lestari atau TPL yang berada di Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Toba. Izin dari perusahaan itu seharusnya sudah dicabut, Pak Presiden. Tapi sampai saat ini gerakan-gerakan masyarakat tutup TPL itu sepertinya tidak Bapak tanggapi. Dan kemudian dalam 3 hari ini setelah terjadinya bencana alam tersebut, Bapak Presiden dan Wakil Presiden belum ada sepatah kata pun kepada kami rakyat yang terkena bencana alam tersebut. Seandainya ini terjadi di Pulau Jawa, jangankan Basarnas atau pihak-pihak lain, stakeholder yang menangani bencana, kapal selam pun sudah Bapak turunkan. Dan apalagi terkait dengan Palestina, Bapak sudah bicara di sana kemari, ya, sepertinya saudara Presiden yang paling Palestina. Sampai saat ini Bapak belum ada mengatakan sepatah kata pun untuk menenangkan hati rakyat yang menjadi korban banjir bandang ini. Di mana nuranimu, Pak? Belum ada bantuan apapun yang dari pusat, ya, yang untuk menangani ini. Ini sudah 3 provinsi. Tapi kalau sudah bicara Palestina, Bapak di depan nomor 1. Lebih memikirkan Palestina daripada sendiri. Tolonglah bersikap adil. Karena kami juga memilih Bapak sebagai presiden karena kami anggap Bapak itu mampu untuk mengelola Indonesia ini. Sampai detik ini, sampai saat ini, ya, belum ada bantuan atau tim yang turun dari pusat sana, baik itu dari Basarnas atau apapun itu yang menanggulangi bencana. Banyak masyarakat yang hilang ini belum ditemukan. Tolonglah bersikap adil, Pak. Bukan hanya rakyat Palestina yang paling penting buat Bapak. Karena Bapak adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden Palestina. Ya, kita doakan supaya para pemimpin kita lah, baik di pusat secara khusus dan juga di berbagai daerah, di pemerintah daerah, supaya mereka cepat menangani hal ini, supaya mereka cepat memberi fokus mereka, memberi mata mereka pada kejadian yang sedang terjadi yang melanda warga yang ada di daerah Sumatera Utara, khususnya Sibolga, Tapanuli, dan daerah-daerah sekitarnya yang berdampak atau menjadi dampaknya seperti di Nias Utara dan juga Gunung Stoli, supaya mereka cepat dievakuasi. Dan ya itulah, kita doakan supaya rumah-rumah mereka, harta benda mereka hilang. Ya itu kita nggak tahu. Walaupun memang saya dengar ada isu bahwa ada penyebab yang diakibatkan oleh sesuatu lah, saya tidak menyebutkannya. Tapi saya tidak berfokus untuk itu. Di luar daripada itu dulu, kita fokus dulu pada kejadiannya. Mereka layak ditolong, mereka layak untuk diberi bantuan. Dan kita doakan supaya Tuhan menolong mereka juga di sana. Kita lanjut pada video berikutnya. Tidak ada kau otak-otak kalian aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Anda lihat ini, manusia ini, lihat semua. Semua sudah hampir tenggelam. Tak adakah yang bisa membantu kami untuk mengevakuasi lebih tinggi daripada wilayah ini? Kami sudah hampir tenggelam semua di sini. Siapa saja boleh minta tolong kami.
Ini sudah nggak muat. Dari tadi kami sudah bilang, ini udah nggak muat lagi. Masjid ini cuman sempit dalam 2 lantai. Agar kami dievakuasi di daerah lebih tinggi. Anda bisa melihat nggak? Lihat dulu manusia-manusia ini. Ini wilayahnya sudah hampir mau tenggelam. Tak ada yang datang ke wilayah kami ini. Polisi ke, siapa ke, BPBD ke, siapa saja yang mau datang. Anda bisa lihat nggak, ini manusia, ini bukan babi. Dari tadi saya live tidak ada yang mau datang. Kalian pikir kami binatang? Anda lihat ini evakuasi Sibuluan ini sudah hampir tenggelam, tak ada yang mau datang ke sini. Lihat dulu ini manusia bukan kambing. Tak ada yang mau bantu kami di sini. Kirimkan dulu bantuan, banyak yang mau hampir tenggelam di sini. Anak-anak yang mau, nggak bisa lagi, banyak orang tua yang harus dievakuasi ke daerah tempat lebih tinggi. Ini sudah mau tenggelam pun, tak ada yang bisa datang ke sini. Siapa saja. Berapa banyak aparat negara Republik Indonesia ini di wilayah Kabupaten Tapal Tengah ini, aparat kontol semua. Lihat dulu ini kami ini. Kalian pikir ini binatang? Dari tadi kami sudah bilang kami butuh. Mau bantu dulu kami. Ditarik kami ke atas gunung sana. Ini sudah nggak muat. Masjid ini terlalu kecil. Dari tadi kami sudah lihat dulu orang tua yang harus bagaimana caranya biar keluar dari sini. Bantu kami dulu. Dari tadi kami live. Tak ada yang mendengar kami. Jangan giliran sesuatu nanti tepat kali kalian datang. Banyak di sini. Kami sudah hampir tenggelam. Kami masih ditonton dari tadi. Ini manusia bukan monyet. Lihat itu, begitulah model evakuasinya. Bagaimana kami bisa? Kami sudah hampir mau tenggelam. Tak bisa kato kalau Basarnas. Pangsan Basarnas kato pangsan. Polisi ke, kan banyak polisi air, apa ke, TNI ke, apa ke, BPBD ke, datang ke sini. Itu manusia, bukan monyet. Teman-teman, tadi saya menunjukkan video salah satu video, karena sudah pasti melihat lah di internet banyak sekali, di TikTok, di Facebook, di YouTube, video-video yang beredar tentang kejadian ini. Tadi hanya cuplikan ya. Sekali lagi doa kita hanya seperti itu ya, kita doakan semua. Oke, mari kita tonton video yang paling terakhir ini dari abang-abang. Palestina itu ada Tuhan, makanya harus dibantu. Betul, Tuhan itu harus dibantu guys, dia tidak bisa sendiri dia. Tuhan itu harus dibantu karena dia bahkan tidak bisa jaga dirinya sendiri. Ya, makanya harus dibela Tuhan itu. Karena dia tidak mampu. Kita yang mampu. Kita ini luar biasa, ciptakan lebih kuat dari Tuhan. Makanya kita harus bela. Ya, teman-teman yang terkasih, dari komentar abang ini memang betul, dari apa yang disampaikan tadi oleh yang berkomentar ini memang belum jelas intinya. Walaupun kita nggak jelas, tapi ya abang ini juga menanggapinya juga ya sesuai dengan apa yang dia pahami ya. Artinya Tuhan itu nggak dibela. Ya, saya beruntung sebagai orang Kristen. Sekali lagi saya beruntung sebagai orang Kristen. Dalam kekristenan diajarkan bahwa Tuhan itu bukan dibela, karena Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu yang kuat dan dia tidak butuh pembelaan dari manusia. Tuhan itu tidak pernah membutuhkan pembelaan bahkan perlindungan dari manusia, karena dia adalah gunung batu, dia adalah Allah yang melindungi manusia, dia adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas dunia, atas segala semesta ini dan atas manusia sebagai ciptaan. Nah, ketika contohnya ada penghinaan terhadap Tuhan kami, kepada agama kami, ya memang betul orang Kristen juga membawa ke jalur hukum, itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita membalas atau melindungi dalam arti supaya Tuhan kita, harus kita bela nama Tuhan kita, nggak perlu. Beda ya, membela Tuhan dengan supaya masuk ke jalur hukum. Tujuannya juga apa? Supaya jangan ada orang-orang yang semakin begitu terus suka menghina agama lain, menghina kepercayaan agama lain, kepercayaan atau Tuhan dari agama lain. Nah, itu juga nggak bagus kan? Makanya kalau lewat jalur hukum ya itu bukan suatu hal yang salah. Itu nggak apa-apa. Itu boleh. Itu bagian juga bahwa kita ya tinggal di negara hukum gitu loh. Tapi persoalannya terkadang di negara kita ini apa ya, kayak hal-hal seperti ini nggak diperhatikan gitu. Akhirnya ya sudah, makin banyak orang yang juga sebebasnya melakukan hal yang demikian gitu loh.
kepada agama-agama lainnya. Coba seperti ini contohnya ya. Ini contohnya tadi yang orang ini. Jadi yang komentar maksudnya bukan abang ini tapi yang komentar ini ya kesana aja kebalikan, di sana ada Tuhan. Ya untuk apa? Itu loh, kok yang emangnya kalau bukan kan semua negara ada Tuhannya, atau jangan-jangan Tuhan yang kamu maksud hanya karena Tuhan agamamu? Tidak. Atau hanya karena Tuhan agamamu mungkin seolah-olah kamu anggap hanya dia yang ada di sana. Ya kita semua umat manusia punya Tuhan masing-masing gitu loh. Ya mengesampingkan siapa yang lebih benar, siapa yang lebih tepat dia, tapi menghormati dulu kan gitu. Jangan hanya karena di sana di Palestina ada bilang ada Tuhan, emangnya Tuhan butuh uangmu, Tuhan butuh duitmu? Enggak, Tuhan itu enggak butuh apa-apa. Tuhan itu enggak butuh pemberian itu. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Mohon maaf kalau dalam sepanjang video tadi ada beberapa, karena saya tag di tempat yang kurang bagus ini, jadi mohon maaf kalau ada beberapa gangguan, jadi saya juga nanti agak slip-slip. Mohon maaf sekali lagi, dan semoga kalian suka dengan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa kembali. Shalom.